Welcome to my channel, dan untuk kali ini gue bakal memberikan sebuah aplikasi yang lama, legend, yang pastinya kalian udah tahu aplikasi ini untuk penggerak VTuber 3D yang bener-bener udah lama banget. Aplikasi ini udah tidak dilanjutkan lagi atau diupdate lagi, yaitu adalah Wakaru. Today gue bakal memberikan sedikit informasi tentang aplikasi ini ya, yaitu adalah Wakaru, aplikasi penggerak VTuber 3D yang benar-benar aplikasi pertama kalinya ini muncul, yang bisa dibilang aplikasi alternatif dulu yang pernah dibanyak pakai orang. Cuma aplikasi ini menurut aku udah tidak dijalankan lagi developernya, dan aplikasi ini udah stuck di beta 1 ya. Jadi aplikasi ini untuk pembelajaran aja, tapi bagi kalian yang ingin mencoba aplikasi ini, kalian bisa langsung download di aplikasi Steam ya. Semua ada di aplikasi Steamnya. Oke, kalau kalian udah install Wakaru versi beta di Steam, kalian langsung aja buka aplikasinya. Nah, di sini ada menu konfigurasi dulu sebelum kalian masuk ke dalam aplikasinya, yaitu di sini ada pengaturan screen resolusi dan juga input ya. Nah, dimana kalian bisa menggunakan Windows mode atau full screen. Nah, di sini kalian terserah mau pakai yang mana saja boleh. Nah, di sini ada graphic quality, yaitu adalah fantastic ya sampai face. Yang dimana fantastic ini bisa dibilang ultra high, yang sangat berat ya, karena Wakaru sendiri ini aplikasi yang belum stabil dari dulu. Dan untuk di sini saya akan mode Windows aja biar lebih gampang. Nah, kita langsung aja tekan di play. Oke, ini adalah tampilan awal dari Wakaru, yaitu adalah pemilihan karakter, yang dimana kalian harus manually untuk mengambil karakter kalian, yang dimana ini berbeda banget dengan aplikasi lain yang memiliki fitur import dan juga open folder. Dan untuk Wakaru sendiri, kalian harus manually copy paste folder VRM kalian atau karakter kalian ke folder Steam. Nah, bagaimana caranya? Kalian langsung aja ke installer Steam kalian, entah itu di C atau di D, itu tergantung kalian di mana kalian taruh. Nah, setelah kalian buka folder dari Steam ya, kalian cari yang namanya Steam Apps atau app ya. Nah, setelah itu kalian pilih common. Nah, setelah itu kalian cari namanya Wakaru di sini. Setelah itu kalian langsung aja masuk ke model. Setelah itu VRM, dan masukkan folder atau karakter kalian ke folder VRM di Wakaru tersebut dengan format VRM. Setelah kalian udah membuat sebuah karakter dari Vroid, pastikan di Vroid kalian ekspor dengan bentuk VRM dan kalian copy paste ke folder Wakaru tersebut. Nah, setelah kalian udah, baru kalian jalankan. Jangan pada saat kalian jalankan aplikasinya maka karakter tersebut tidak akan terload. Jadi pastikan kalian copy paste dulu sebelum kalian menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kita akan langsung balik aja ke Wakarunya. Nah, setelah kalian udah copy paste, dia bakal ada menu-menu seperti ini, yaitu adalah VRM Kuro cewek neko kursi ya .vrm. Nah, kalian pilih aja ini. Setelah itu kalian langsung pilih start. Oke, kita udah masuk ke dalam workspace dari Wakaru tersebut. Nah, di sini kalian langsung aja klik sistem di sini ya. Setelah itu kalian pilih select webcam, yang dimana kalian menggunakan webcam apa kalian cari di situ ya. Karena di sini saya menggunakan NYK Nemesis, maka kita akan langsung pilih ini. Nah, kita tunggu aja seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian pilih yang namanya resolution ya. Kalau bisa kalian pilih yang paling terkecil, tapi jangan terlalu yang kecil-kecil banget, karena bakal ngeblur dan juga jelek, dan itu bakal mengganggu pendeteksi dari face trackingnya. Nah, di sini saya akan memilih yang 176 yang nggak terlalu kecil-kecil amat. Yang penting kualitasnya cukup gitu ya, karena kalau semakin besar dia bakal ngeload, bikin nge-lag aplikasinya. Jadi saya sarankan menggunakan yang
sedang-sedang saja. Nah, setelah itu select mic-nya, kalian terserah kalian menggunakan mic apa. Nah, setelah itu tidak ada yang diatur lagi di sistem. Setelah itu kalian pilih ke control. Oke, di sini kalian bisa zoom in, zoom out ya. Tergantung dari kalian maunya gimana. Setelah itu di sini kalau bisa kalian langsung green screen kan saja karena kalian ingin masuk ke OBS ya, atau perekaman atau live streaming. Nah, setelah itu kalian bisa ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa atur-atur aja, lightingnya pun juga bisa ya. Nah, setelah itu kalian di bawah ya. Nah, sampai kalian menemukan as control. Di sini kalian pilih yang as always track camera. Jangan pernah mengikuti yang iris. Jadi dia bakal mengikuti mata kita. Kalau mata kita ke atas, dia bakal ikut ke atas. Dan itu masih banyak bugnya. Jadi saya sarankan menggunakan yang tengah, as always track camera. Nah, setelah itu lips controlnya kalian bisa pilih yang image atau dalam bentuk gambar ya, yang ada di bawah ini. Nah, atau menggunakan voice dari mic saya. Jadi dia akan mendeteksi dari suara gitu ya, bukan dari mulut. Oke. Nah, setelah itu hand controlnya di sini nggak perlu kalian otak-atik ya, karena untuk ini sendiri ya, apa namanya, Wakaru sendiri ini adalah versi beta yang tidak pernah diupdate lagi. Yang pastinya hand controlnya ini sangat tidak direkomendasikan untuk kalian karena dia mendeteksi warna ya. Jadi kalau misalnya kalian untuk tangan ya, warna ini kan tangan coklat gitu kan, coklat kemerahan ya, atau putih gitu ya, tergantung dari warna kulit kalian. Nah, kalau misalnya kalian mendeteksi warna yang coklat, kalau misalnya ini juga coklat, dia bakal mendeteksi seperti ini gitu. Jadi saya tidak merekomendasikan karena nanti bakal tangannya kemana-mana gitu, karena ngikutin warna yang sama dengan warna yang kita pilih gitu ya. Jadi untuk tangan saya tidak merekomendasikan. Nah, tapi di sini ada kombinasi-kombinasi yang bisa kalian atur ya, seperti AG gitu juga bisa ya, atau apa gini juga bisa ya. Di sini saya tidak akan mendemokannya karena menurutku tangan juga nggak terlalu bagus untuk dilakukan ya. Dan untuk settingan sendiri kalian bisa atur ya sesuai dengan kalian sendiri ya di sini. Nah, mulai dari tracking frekuensinya ya, terus facial smooth speednya juga bisa kalian atur. Di sini kalian bisa atur keseluruhan dari aplikasinya. Nah, gimana caranya kalian bisa memulai dari penggerakan karakternya? Kalian langsung aja ke atas ya, paling atas. Setelah itu pilih Start Sign with Avatar. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Apakah kita lancar saja kan ya? Nah, oke, kita akan mendekati aja biar lebih dekat ya, karena kita biasanya menggunakan VTuber itu kan dekat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa gunakan yang mode-mode ini ya. Parameter yang kalian bisa atur, karena di sini semakin kalian kiri kan semakin dia kayak patah-patah karena dia mereduce CPU loading atau CPU kalian tidak bekerja dengan keras gitu ya. Tapi kalau kalian ke kananin, dia semakin halus, tidak patah-patah, tapi CPU kalian bekerja keras. Oke, itu tergantung dari spek kalian. Nah, setelah itu ada facial smooth speed juga ya. Ini juga kelembutan facial atau muka ya, pergerakan muka. Setelah itu ada headnya itu kepala gini, kalau yang tadi muka ya. Nah, ini tergantung kalian mau gimana. Cuma menurutku saya rekomendasikan ini untuk di kiri. Oke, setelah itu ada head smooth method. Ini nggak perlu sih sebenarnya ya, nggak perlu. Ini seperti delay aja. Kalau misalnya kamera kita ke kanan, dia delaynya berapa per secondnya itu 0, berapa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian facial di sini, menu di sini menurutku nggak perlu diotak-atik ya. Tapi di sini juga ada yang namanya emosional karakternya ya, emote. Cuma di sini menggunakan K ya, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau pakai huruf kalian bisa. Cuma menurutku
nggak begitu perlu digunakan sih ya. Nah, setelah itu di sini ada hotkey juga. Hotkey di sini tuh untuk mengatur kontrol avatarnya, mulai dari zoom, mulai dari matanya, terus ada armnya dan lain-lainnya. Cuma menurutku ini juga nggak pernah saya pakai. Dan untuk hotkey-nya sendiri pun kadang memiliki bug yang dimana kadang nggak bisa dipencet atau nggak bisa dilakukan gitu ya. Jadi saya lewatkan aja untuk di menu hotkey. Dan untuk sistem yang seperti tadi ya, tidak ada yang kita atur lagi. Nah, tapi di sini kalian bisa yang namanya menghilangkan ya, menghilangkan kalau nggak salah itu tekan escape ya, menghilangkan UI yang ada di kanan kalian gitu ya. Nah, untuk memunculkannya lagi kalian tekan escape lagi di keyboard kalian. Nah, dan ini siap untuk dijadikan konten atau live streaming kalian. Setelah kalian udah menghilangkan UI-nya, kalian langsung lanjut ke OBS untuk ditransparansi green screen-nya. Jadi segitu aja untuk aplikasi Wakaru yang menurut aku ini aplikasi legend, yang dimana ini aplikasi pertama aku zaman dulu yang mungkin dulu masih bertahan ya, tapi untuk sekarang ini aplikasi udah nggak di development lagi dan tidak diupdate lagi. Jadi menurut aku ini bukan rekomendasi untuk kalian coba untuk menggerakkan sebuah karakter kalian gitu ya, tapi ini bisa menjadi pembelajaran kalian bahwa ini adalah aplikasi yang sangat berguna dulunya. Zaman VTuber masih hype-nya ya untuk pertama kalinya. So, jadi untuk sekarang ini terima kasih udah mau menonton dan semoga video ini sangat berguna bagi kalian semua, dan saya Kureichi. Bye bye.